Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Bapak Junaidi. Ya Ustaz, saya mendengar suatu pengajian yang pernah disampaikan oleh Bapak Dr. Arazi Hashim. Beliau mengatakan pada zaman sahabat dulu bahwa pada sahabat mengatakan bahwa tidak ada iman seorang pun manusia melebihi iman para malaikat. Kalau seandainya ada iman manusia melebihi malaikat, maka kafirlah manusia tersebut. Bagaimana pernyataan itu ya Ustaz? Ini ingin minta Ustaz menjelaskan menurut pendapat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab dari pertanyaan Pak Junaidi, ya, apakah benar Bapak Dr. Arazi itu mengatakan demikian? Kalau seandainya benar, mungkin dia tidak baca Al-Quran. Itu saja. Nah, ini untuk tidak jelas kita jawab. Dalam surat At-Tin Allah jelas bersumpah yang bunyinya Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah, kata Allah, demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah. Allah lanjutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi manusia itu dijadikan Allah sebaik-baik kejadian, melebihi dari ciptaan yang lain. Contohnya, ciptaan yang lain, contohnya malaikat, itu ciptaan yang lain maksudnya ya. Jadi bagaimana posisi malaikat? Mana yang lebih mulia malaikat atau mana yang lebih baik malaikat dari manusia? Tentu jawabnya lebih baik manusia. Dan manusia yang bagaimana pula? Bukan semua manusia, itu harus tahu. Ya, bukan semua manusia lebih tinggi imannya daripada malaikat. Tidak, tapi ada manusia itu melebihi imannya malaikat. Untuk diketahui Pak Junaidi atau Pak Dr. Arazi, kita harus tahu benar itu apa itu manusia dan siapa itu malaikat. Manusia itu dengan malaikat, kalau perumpamaan malaikat itu cuma sebagai pelayan kita. Contoh pelayan, memang diutus ke Allah sebagai pelayan. Contohnya malaikat yang mencatat amal baik yang sebelah kanan. Apabila kita berbuat baik, dicatatnya. Apabila kita berbuat buruk, buat yang tak baik, yang sebelah kiri mencatat kita. Namun fungsinya sebagai pelayan kita. Semua malaikat. Contohnya malaikat maut begitu, yang memisahkan kita dari badan kita, lagi jiwa kita, malaikat maut. Kenapa? Diperintah Allah sebagai pelayan manusia juga. Nah, bagaimana siapa yang mulia? Ya, kalau disebut antara manusia, itu lebih mulia manusia. Siapa yang bilang mulia, lebih mulia manusia? Allah yang ngomong. Nah, itu harus tahu. Kita dasar bukan pendapat saya, tapi Allah yang ngomong bahwa manusia yang lebih mulia. Tapi manusia yang mana? Nah, itu harus tahu. Manusia yang beriman dan beramal soleh. Jadi manusia yang beriman dan beramal soleh, manusia yang diredoi oleh Allah, derajatnya melebihi dari para malaikat. Namun apabila manusia itu lalai, manusia ingkar kepada Allah, derajat manusia itu atau kedudukan manusia itu di bawah daripada binatang ternak, kata Allah. Sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Jadi manusia itu kedudukan jauh lebih rendah dari binatang ternak. Itu kata ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Junaidi ini, manusialah ada Pak Junaidi, manusia yang imannya melebihi para malaikat. Kata siapa? Tentu kita jawab kata Allah. Coba kita buka dalam surah semua Pak Junaidi, buka juga. Buka Pak Junaidi surat Al-Fajr
sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Fajr 2 ayat 26 sampai ke 30. Dan tidak apa kata Allah? Ya. 27 sampai ke 30. Yang punya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan yang diridhoinya. Maka masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi orang yang dipanggil Allah itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu orang yang seperti itu lebih mulia daripada malaikat, bahkan imannya di atas dari para malaikat. Itu untuk Pak Junaidi ketahui. Dan untuk untuk Pak Dr. Al-Razi, saya sarankan banyaklah membaca Al-Quran, banyak mentadabbur Quran, jangan pendapat-pendapat orang juga yang dipelajari. Saya lihat juga, saya pernah juga melihat saudara berceramah itu nampak pendapat ini, pendapat sana, pendapat sini. Tak ada satupun yang Anda tuangkan menurut Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Orang yang orang yang termulia, orang suci Allah. Tidak ada Anda tampilkan nama dia, menyebutkan namanya, seolah-olah nama itu terlupa bagi Anda. Pada sekarang saat ini, mudah-mudahan saudara Dr. Al-Razi jangan terlupa lagi lah. Perbanyaklah mengingat Nabi dan Ahlul Baitnya. Inilah yang paling utama ya Pak Razi. Untuk Pak Junaidi gitu juga. Kita kalau menyampaikan sesuatu itu ya, kita cek dengan Quran. Salah atau tidak pendapat itu. Nanti Pak Junaidi cek. Begitu maksudnya. Jadi kalau Pak Junaidi tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Maka pada zaman sahabat dulu pernah mengatakan, saya juga pernah membaca ya dalam satu kitab namanya Nahjul Balaghah tentang khutbah yang disampaikan oleh Imam Ali alaihissalam, yang bunyinya ya, yang katanya salluni qabla an tafkiduni. Tanyalah aku, kata Imam Ali, sebelum Anda kehilangan aku. Tanya aku sebelum Anda kehilangan aku, kata beliau. Jadi kita harus bertanya. Maksudnya apa? Bertanya pada tempatnya. Jadi kita dianjurkan kalau bertanya pada yang ahlinya, jangan bertanya kepada yang tidak ahlinya. Kalau zaman sekarang ini sama saja ya. Kalau kita sakit, kita jangan pergi ke tempat mekanik, tak bisa dia mengobati kita. Tentu yang orang yang pintar sakit pada tempatnya, tanya dokter. Begitu juga kalau kita kalau mobil kita umpamanya jalannya agak pincang-pincang, jangan kita tanya kepada dokter, tak tahu dokter, tanya bagian mekanik. Kenapa? Apa perlu mobil saya disporin atau perlu dibelangsing dan sebagainya? Itu bagi mekanik yang paham. Jadi kita tanya ke sana. Jadi membuat pertanyaan kepada yang ahli. Jadi Pak Junaidi saya tanyakan, bertanya nanti pada yang ahli, jangan sembarang tempat bertanya, bertambah keliru nanti ya. Kalau tidak tempat posisinya Pak Junaidi bertanya nanti bertambah keliru, tak clear nanti masalah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada masalah ini. Mudah-mudahan Pak Junaidi paham, mudah-mudahan Pak Al-Razi juga akan dapat mendengarnya, dapat merubah sikap, tidak akan lagi berdasarkan pendapat syanu, dia akan kembali kepada Allah, kepada Quran, dan kembali kepada Rasulullah beserta Ahlul Baitnya. Mudah-mudahan pada hari ini mempunyai lebih bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.